cinta ke Nino, terus ngatain cinta apa namanya? Wibu. Oh, ibu katanya pakai deodoran lo sebelum pakai baju biar nggak bau bawang. Udah mulai dari situ tuh, ngatain lagunya cinta dikata-katain. Nah dari situ gue nelfon dia, ini apa sih maksudnya gitu kan? Terus habis itu dia nggak ngangkat, di DM nggak dibalas, gitu kan? WA juga nggak dibalas. Kemudian bercanda. Cara teknologi awalnya gimana? Karena ini awalnya gue pikir bercandaan. Jadi sekitar habis lebaran tuh, beberapa hari setelah lebaran, dia mulai nge-stitch gue di TikTok gitu, ngebalas lah ibaratnya, bikin sindiran, tapi gue nganggap itu lucu Sindirannya apa tuh? karena gue tuh sama dia udah 2 kali pernah ketemu secara program ya, karena 7 bulan yang lalu pernah jadi bintang tamu acara gue, terus besoknya itu di 7 bulan yang lalu sempat gue ajak koleksi YouTube dan orangnya baik-baik aja, kok sopan, pernah endorse gue juga gitu kan. Nah tiba-tiba dia nyindir kan, katanya orang kaya mandiin kucing, katanya orang kaya mandiin kucing lo nggak punya duit lagi, lucu kan. Gue balas lagi, ya nggak apa-apa, harga kucing gua itu senilai gaji lo setahun, bercanda kan. Dia balas lagi, oh orang kaya mobilnya butut, oh untuk apa mobil lo udah bokeh, ya lucu-lucuan kan. Gue balas lagi gitu. Nah itu juga gue balas-balasan itu gue pikir dia juga ngajak bercanda, gue juga sampai baru belajar caranya ngebalas gimana kan, baru main TikTok tuh gue sama anak gue gimana caranya gitu. Terus sampai mulai ke anak-anak, cinta ke Nino, terus ngatain cinta apa namanya? Wibu. Oh ibu katanya pakai deodoran lo sebelum pakai baju biar nggak bau bawang. Udah mulai dari situ tuh, ngatain lagunya cinta dikata-katain. Nah dari situ gue nelfon dia, ini apa sih maksudnya gitu kan. Terus habis itu dia nggak ngangkat, di DM nggak dibalas gitu kan, WA juga nggak dibalas. Sampai dipikir oh mulai ke anak-anak, cinta ke Nino, terus ngatain cinta apa namanya? Wibu. Oh ibu katanya pakai deodoran lo sebelum pakai baju biar nggak bau bawang. Udah mulai dari situ tuh, ngatain lagunya cinta dikata-katain. Nah dari situ gue nelfon dia, ini apa sih maksudnya gitu kan. Terus habis itu dia nggak ngangkat, di DM nggak dibalas gitu kan, WA juga nggak dibalas. Sampai dipikir oh ini kok jadi serius gitu kan. Ya udah, dia terus-terusan buat konten-konten lagi. Nah gue sampai stop balas-balasan, karena gue pikirnya jadi mulai nggak enak nih itu. Tapi dia balas-balas terus akhirnya udah gue datangin ke rumahnya itu. Tapi nggak mau keluar, tapi dari atas gue dia tetap buat konten lagi TikTok, gitulah. Dan sebenarnya yang ke rumah itu lu berdua atau rame-rame sih katanya? Pertama kali itu gue rame-rame, tapi bukan rame-rame sama orang, gue sama anak gue, sama Astrid bawa mobil masing-masing, bawa mobil. Itu Dan berapa orang pertamanya? berkeluarga, Rame. keluarga kita aja, berempat sama Nino. Tapi anak-anak nggak turun di mobil. Terus gue emang bawa kamera tim YouTube gue gitu kan. Sama kayak dulu gue nyamperin Deddy Kobuzer 2 tahun yang lalu, kan gue nyamperin bawa kamera juga nggak apa-apa. Tapi juga bukan maksud cari ribut, gitu kan. Terus dari situ udah habis ini udah habis selesai gue pulang dari rumahnya dia berkuar-kuar, ayo kalau berani ketemu di TV jangan keroyokan gitu. Gue nggak keroyokan, nggak mungkin ngeroyok. Nah di TV pun pas gue samperin dia ke acara TV dia cabut. Intinya kan kayak gitu kan. Iya. Dua atau rame-rame sih katanya? Pertama kali itu gue rame-rame, tapi bukan rame-rame sama orang. Gue sama anak gue, sama Astrid bawa mobil masing-masing, bawa mobil. Itu Kan berapa orang pertamanya? berkeluarga, Rame. keluarga kita aja, berempat sama Nino. Tapi anak-anak nggak turun di mobil. Terus gue emang bawa kamera tim YouTube gue gitu kan. Sama kayak dulu gue nyamperin Deddy Kobuzer 2 tahun yang lalu, kan gue nyamperin bawa kamera juga nggak apa-apa. Tapi juga bukan maksud cari ribut, gitu kan. Terus dari situ udah habis ini udah habis selesai gue pulang dari rumahnya dia berkuar-kuar, ayo kalau berani ketemu di TV jangan keroyokan gitu. Gue nggak keroyokan, nggak mungkin ngeroyok. Nah di TV pun pas gue samperin dia ke acara TV dia cabut. Intinya kan kayak gitu kan. Iya. Tapi dia juga bilang waktu ke rumah kalau emang ada etikat baik kenapa harus bikin konten, itu gimana Papi tanggapan Gue depannya? buat konten lah, sengaja gue buat konten. Karena dia sendiri udah mengambil keuntungan atas gue dong. Dia udah dapat endorse kan, tidak ada dari keributan ini dapat endorse loh dia. Ya kan? Terus dia buat konten TikToknya segala macam, manfaatin gue juga lah. Kenapa gue nggak buat konten juga?
Karena gue gini, kalau dibilang gue kesel, ya gue kesel. Karena gue manusia biasa, sesabar-sabarnya gue, anak gue digituin ya gue nggak terima ya. Jadi kalau dibilang kesel, tapi kan gue nggak mungkin ngebalasnya dengan cara yang sama, kampungan kayak gitu kan. Gue harus dengan cara yang elegan, sesuai dengan pendidikan gue. Caranya adalah, ya gue buat konten. Konten yang secara konten menyindir balik dia tapi sarkas, jadi levelnya level gue kampungan kayak gitu kan. Gue harus dengan cara yang elegan, sesuai dengan pendidikan gue. Caranya adalah, ya gue buat konten. Konten yang secara konten menyindir balik dia tapi sarkas, jadi levelnya level gue nggak ngatain dengan kata-kata tapi dengan konten yang sarkas, yang sindiran yang elegan lah. Terus komedi gitu kan, komedi buat kita tapi mungkin buat kesel buat dia, tapi juga orang yang nonton juga akhirnya jadi tidak melihat ini jadi suatu kerusuhan yang serius ya. Gue buat ini jadi biar orang sambil ketawa aja gitu kan. Karena gue orangnya begitu, gue ngajarin anak-anak gue ya kalau kita mau revenge, mau balas, ya balas dengan sesuatu yang kreatif. Kita orang-orang kreatif. Terus juga ya gak ada salahnya gue ngambil keuntungan dari dia juga gitu kan ya. Gue dapat AdSense YouTube karena dia juga udah dapat keuntungan lebih besar lagi dari AdSense YouTube dia. Jadi ya udah gue balasnya dengan gitu, yang bikin gue akhirnya bisa kuat, gue nggak terlalu berlarut dalam dendam, kesel. Jadi gue harus melampiaskan juga, ya gue lampiaskan begitu aja. Tapi ini kan masih berlangsung nih untuk gitu ya. Tapi kan tapi baru ini membuat papan segede itu kan butuh modal gede lah istilahnya. Itu emang harus membalas seperti itu atau gimana sih Papi? Apa? Gue awalnya gara-gara 2-3 hari yang lalu dia ngeluarin konten tentang muka gue zaman dulu, gue masih berapa belas tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan, masih awal-awal masuk TV jadi figuran, jadi yang sambil lewat gitu loh, ditongolin terus siapa nih gitu kan, ini ketahuan pakai susuk dibilang gitu kan. Gitu ya. Tapi kan tapi baru ini membuat papan segede itu kan butuh modal gede lah istilahnya. Itu emang harus membalas seperti itu atau gimana sih Papi? Apa? Gue awalnya gara-gara 2-3 hari yang lalu dia ngeluarin konten tentang muka gue zaman dulu, gue masih berapa belas tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kan, masih awal-awal masuk TV jadi figuran, jadi yang sambil lewat gitu loh, ditongolin terus siapa nih gitu kan, ini ketahuan pakai susuk dibilang gitu kan, culun banget. Itu nggak apa-apa, gue langsung di otak gue, oke, gue nggak akan balas-balas ngatain lo, gue akan tampilin lagi foto lo juga zaman dulu. Tapi kalau gue dengan caranya di TikTok juga, gue nggak menang gitu kan. Ya udah sekalian aja, dia kan mau terkenal, dia cari ribut sama gue kan mau terkenal kan, cari ribut sama artis-artis, sama Dewi Persik mau terkenal kan. Project Pop juga udah ribut, Deddy Corbuzier udah ribut. Tujuannya pasti kan mau terkenal, gue kasih lo peluang buat terkenal. Gue pasang di 12 spot Jakarta, billboard gede, di Tamrin, Sudirman, Senayan, gue pasang muka dia zaman dulu. Tapi gue ngomong begini bukan karena gimana, karena gue apa yang lo lakukan terlebih dahulu, lo juga udah macam muka gue zaman dulu juga di TikTok lo, jadi nggak ada salahnya kan. Tapi ini di jalan-jalan Jakarta, ya udah gue pasang. Tapi ini kan dia langsung buat story atau feed lah di IG-nya tuh, berterima kasih udah viralin. Tapi lihat yang baru lagi. Tapi dia protes kenapa harus muka gue iring masih terjadi nih. Apakah ini ntar akan lanjut ke hukum atau gini, kenapa nggak lapor polisi gitu kan? Aduh, gue buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dapatnya apa gitu kan? Mendingan gue manfaatin dia, gue bikin konten dapat duit gue, ya kan? Terus habis itu satu lagi, orang-orang kayak begini tuh apa ya, gue orang ini pinter sebetulnya. Jadi cara untuk buat dia kapok juga harus dengan cara yang pinter, ya kan? Terus apa ya? Ini menurut gue ini cara yang gue jadi nikmatin juga, gue enjoy aja, gue jadi nggak mau keselnya, nggak mau dibawa kesel gitu, jadi nggak bisa ketawa-ketawa gitu. Ya udah, tadi semua orang sejak di tempat-tempat itu tempat-tempat vital sih tadi, sampai ada billboard terbesar se Asia Tenggara tadi gue pasang juga yang ukurannya 36 meter kali berapa gitu tadi. Tapi dengan ini terjadi, kalau nggak salah Bunda Astrid bilang kalau tidak minta maaf 1 kali 24 jam akan jalur hukum atau gimana Papi? Lihat aja nanti. Ya, lihat aja nanti. Tapi kalau Papi sendiri gimana? Apakah
kalau sampai dari dia tidak ada etikat baik. Nggak etikat baik, gue akan pikirkan konten lagi yang membuat lo makin kesel lagi. Gue yakin dia kesel ini, pasti kesel. Udah kesel ya. Iya, pasti dia kesel. Bocah di sosmed. Tapi kalau untuk ke jalur hukum mungkin, tapi apa masih dipikirkan kembali? Mau waktu, ya kan? Ini masih masalah menurut gue sih, masih bisa gue selesaikan dengan cara yang kreatif gitu aja.